mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini, agar firman-Mu yang kami dengar pada saat ini dapat membaharui hati kami menjadi hidup baru. Ini kehidupan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Pada sore hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kita bisa berkumpul lagi di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan dan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya ajak semua jemaat Tuhan, mari membuka Alkitab di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-28 ayat 29, karena ayatnya begitu panjang. Kita akan baca mulai dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-10. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-10. Jika sudah mendapatkannya katakan amin. Amin. Kita akan membacanya secara bersama-sama setelah saya membaca judul perikop. Judul perikopnya Kebun Anggur Nebot. 1, 2, 3. Sesudah itu terjadi hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Yezreel, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada pemberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang memegang kuasa aja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai gajah, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Pada sore hari ini saya memberikan tema bagi kita, pemimpin bukan seorang perampas. Kita akan masuk di dalam pengertian pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain dengan hal-hal yang baik. Sedangkan perampas adalah orang yang mengambil sesuatu hal dari orang lain secara paksa atau tanpa izin. Tindakan perampas ini biasanya dilakukan dengan cara yang tidak sah, seringkali disertai dengan ancaman, kekerasan, atau paksaan. Jadi firman Tuhan yang tema kita, pemimpin bukan seorang perampas. Pemimpin itu
sesuatu yang bukan haknya, meskipun itu adalah bawahannya. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini tertulis tentang kebun anggur Nebot dan seorang raja yang bernama Raja Ahab di Samaria. Pada suatu hari Raja Ahab ini datang kepada Nebot untuk membeli kebun anggurnya. Tetapi Nabot itu tidak mau memberikan kebun anggur itu, dikarenakan kebun anggur itu adalah kebun anggur pusaka nenek moyangnya, itu sangat berharga bagi dia. Dan Ahab ini berkata, saya akan menggantikannya lebih baik lagi daripadamu. Tapi Nabot tidak memberikan karena itu hal berharga bagi dia. Nah, setelah itu masuklah Ahab ke istananya. Apa yang Ahab lakukan? Dia berbaring ke tempat tidurnya dan tidak mau makan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu Ahab ini adalah seorang raja. Raja itu adalah seorang pemimpin yang mengarahkan anggota-anggotanya. Tetapi di sini dia bersifat kekanak-kanakan. Mengapa saya katakan dia bersifat kekanak-kanakan? Karena dia tidak mau makan. Keinginannya dia mau kebun anggur Nabot, tapi Nabot tidak memberikannya, sehingga dia ngambek, masuk di dalam kamar, tutup kamar, tidak mau makan. Pemimpin yang suka ngambek. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu juga bahwa seorang raja itu adalah seorang yang memiliki kuasa, seorang yang memiliki segalanya, memiliki kekayaan. Tetapi kenapa di sini dia masih mengingini kebun anggur Nabot itu? Padahal itu hal yang paling penting. Kita tahu bahwa dia adalah seorang raja yang tidak pernah berkecukupan. Dia sudah memiliki kekayaan, memiliki segalanya. Tapi kenapa masih mengingini apa yang dimiliki orang lain, meskipun itu hal yang berharga bagi kehidupan orang lain? Jangan menghendaki harta orang lain. Iya. Hukum yang ke-10. 10 perintah Tuhan. Kita tahu meskipun dia adalah seorang raja, meskipun dia seorang pemimpin, tidak boleh mengambil hak yang bukan miliknya. Dan pada saat itu istrinya Izebel ikut juga kepada suaminya Ahab ini. Di pasal yang ke-7 kita akan baca ayat yang ke-7. Kata Izebel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Kita tahu di sini mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka. Menyalahgunakan kekuasaan. Karena mereka adalah seorang raja, mereka melakukan sesuatu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, apakah Ahab bisa mendapatkan kebun anggur itu? Bisa, tetapi dengan cara apa? Dengan cara kelicikan. Nah, bagaimana cara mereka mendapatkan kebun anggur itu? Yaitu caranya yang pertama, yaitu memfitnah Nabot. Bisa kita baca di dalam pasal yang ke-8 sampai yang ke-9. Dengan menyuruh 2 orang dursila. Di dalam Alkitab, dursila ini adalah orang yang tidak baik, yang tidak layak dijadikan sebagai imam, Sebagai saksi. sebagai saksi. Nah, dan mereka juga berkeinginan untuk membunuh Nabot ini, melempari batu sampai mati. Itulah niat jahat mereka, agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itulah perintah-perintah Izebel kepada para tua-tua dan juga para pemuka-pemuka kota. Mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh Izebel di ayatnya yang ke-11. Kita tahu bahwa Izebel adalah seorang istri raja, jadi mereka melakukan semua yang diperintahkan oleh Izebel pada saat itu. Nah, setelah dia melakukan itu dan Izebel telah mendengar bahwa Nabot sudah meninggal, maka dia memberitahukan hal ini kepada suaminya. Setelah dia memberitahukan bahwa kebun anggur itu sudah menjadi milikmu, barulah Raja Ahab ini
ini bangun dari tempat tidurnya dan pergi ke kebun anggur itu. Kalau misalkan istrinya tidak bisa mendapatkan kebun anggur itu, pasti dia tidur terus di dalam kamar dan tidak mau makan. Nah, dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka mendapatkan kebun anggur itu dengan cara yang tidak baik. Dan apa yang mereka dapatkan? Itu yang pertama, di tempat Nabot mati, di situ juga Ahab mati. Sebelum itu, pada saat itu Tuhan telah melihat semua perbuatan Ahab, sehingga Tuhan menyuruh Elia orang Tibes untuk menyampaikan sesuatu hal kepada Ahab ini, yaitu yang pertama di tempat Nabot, di situ juga Ahab mati. Pada saat Nabot itu dibunuh, itulah hukuman yang diberikan diberikan Tuhan kepada Ahab, di mana Nabot mati, di situ dia juga mati. Yang kedua, Tuhan melenyapkan semua laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Kita bisa baca di pasal yang ayat yang ke-21. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang melakukan kejahatan di dalam firman Tuhan ini yang kita lihat cuma Raja Ahab dan Izebel, tetapi berdampak bagi orang-orang di sekelilingnya, sehingga Tuhan juga melenyapkan juga orang-orang yang di sekelilingnya Raja Ahab. Yang ketiga, Tuhan memperlakukan keluarga Ahab seperti keluarga Yorabeam bin Nebat. Nah, kisah tentang Yorabeam bin Nebat ini kita bisa baca di dalam satu raja-raja, di mana keluarganya ini mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan dengan menyembah berhala, sehingga Tuhan mengutuk keluarga Yorabeam ini. Jadi itulah yang hukuman yang diberikan Tuhan kepada Ahab. Keluarganya juga dimusnahkan. Nah, yang keempat juga Tuhan juga berkata Izebel akan dimakan oleh anjing. Bisa kita baca di ayatnya yang ke-23. Dan yang kita baca ayat yang ke-24. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Itu termasuk semua golongan keluarganya Ahab. Bukan hanya Ahab dan Izebel, tetapi semua keluarganya itu sangat berdampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, dan setelah Ahab mendengar semuanya itu yang disampaikan oleh Elia, kita baca ayat yang ke-27. Segera sesudah Ahab mendengarkan perkataan itu, ia menggoyahkan pakaiannya, mengenakan kain kubang pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena Ahab ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, jadi itu tidak diberikan kepada Ahab pada saat itu, tetapi akan diberikan kepada keturunannya. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena itu ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku akan tidak mendatangkan malapetaka dalam zamannya, barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin pada saat ini kita melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang di sekeliling kita, tetapi itu tidak berdampak. Mungkin saat ini tidak berdampak bagi kita, tetapi itu sangat berdampak bagi masa depan keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin saat ini kita aman, tetapi kita lihat ke depannya bagaimana cara Tuhan memperlakukan kita. Baik Bapak Ibu, yang menjadi kesimpulan kita pada saat ini yaitu jadi pemimpin yang mengarahkan, bukan merampas milik orang lain. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Semoga firman ini dapat memberkati kita semua.
kepada Ibu Triana membawa kita dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami kembali berkumpul pada saat ini. Kami memuji dan juga menaikkan setiap lagu kami untuk Tuhan. Terlebih Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan, di mana kami nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin pada masa depan, dan juga dimanapun Tuhan akan menempatkan kami, bantu kami untuk terus melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kami pemimpin-pemimpin yang hebat, tetapi kami juga rendah hati dan juga mampu mengayomi, mempengaruhi sekeliling kami, agar nama Tuhan semakin dipuji, dimuliakan melalui hidup kami, melalui pelayanan kami, dan melalui setiap apapun yang akan kami kerjakan, baik di gereja, baik di organisasi tempat kami Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak, berkati juga seluruh anak-anak kami, baik mahasiswa yang ada di tempat ini dan juga dimanapun mereka. Tuhan meneruskan apa yang sudah mereka lakukan saat ini. Kami percaya Kau yang akan menjadikan kami semua orang-orang yang hebat dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu Esta, Tuhan berikan hikmat terus, pakai dengan kuasa urapan Tuhan, mampukan dia dengan pertolongan Tuhan dalam terus berjuang dan mempelajari apa yang menjadi isi firman Tuhan yang Tuhan akan terus menambah dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom.